Shalom. Apa kabar? Selamat hari Minggu untuk kita semuanya, khususnya untuk jemaat Tuhan GBI Sungai Yordan dimanapun kita berada di hari Minggu ini. Cukup lama tidak ketemu, tapi Tuhan mempertemukan kita dalam ibadah online untuk kita di hari Minggu ini. Dan kami percaya pertemuan anak Tuhan akan menghasilkan yang baik untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita berdoa, kita siapkan diri kita untuk ditaburi firman Tuhan. Ya Tuhan, kami bersyukur kami boleh beribadah online, khususnya bagi jemaat GBI Sungai Yordan. Hadirlah Tuhan dimanapun kami menyaksikan dan mendengarkan acara ini. Biar hari Minggu ini jadi hari yang penuh berkat bagi setiap kami. Kami yang sudah jauh semakin mendekat, kami yang sudah dekat terus melekat dan setia. Berfirman buat kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom untuk kita semuanya. Tetap sukacita, buka hati terhadap Tuhan dan firman-Nya, sehingga waktu yang ada menjadi waktu yang penuh berkat bagi setiap kita. Mari kita buka Alkitab kita. Kami mengajak kita membuka Alkitab kita dari Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat yang ke-11. Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Sebegitu jauh pembacaan firman Tuhan buat kita di hari Minggu ini. Yang diberkati oleh Tuhan adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukan firman itu di dalam kehidupannya. Indah pada waktunya. Sebagai pendahuluan kami ingin menyampaikan, kalau kita membaca 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 16, dikatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan menuntun orang kepada kebenaran. Sesudah kita percaya Tuhan Yesus, tidak ada tuntunan yang paling sempurna bagi kita dalam menjalani hidup kalau kita masih ada di dalam dunia ini, kecuali firman Tuhan. Pendeta bisa salah, gereja bisa salah, buku bisa salah. Tapi Alkitab tidak mungkin salah, karena Alkitab adalah perkataan Tuhan sendiri. Karena itu kalau kita sudah percaya Yesus, hukumnya wajib punya Alkitab dan membacanya setiap hari. Dan kalau kita melakukannya, ada 3 hal yang terjadi dalam hidup kita. Pertama, pengenalan kita pada Yesus semakin dalam. Yang kedua, yang akan terjadi, iman kita akan terurus dengan baik. Dan yang ketiga yang akan terjadi adalah kita mengerti kehendak Allah untuk setiap kita. Nah, di hari Minggu ini kita mau belajar salah satu kehendak Allah, yaitu indah pada waktunya. Kalau kita sudah percaya Tuhan Yesus, kita harus memiliki sudut pandang yang benar. Sudut pandang yang benar adalah melihat segala sesuatu dari firman Tuhan. Bagi kita yang percaya Tuhan Yesus, tidak ada perkara yang terjadi secara kebetulan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita pasti ada tujuannya dan terukur adanya. Oleh karena itu, mari kita belajar melihat segala sesuatu dari sudut pandang firman Tuhan, sehingga kita tidak terpuruk, sehingga kita menjadi kesaksian. Bahkan kami mau katakan, nama Tuhan dipermuliakan. Nah, ada 4 hal yang kami mau bagikan buat kita sehubungan dengan tema kita di hari Minggu ini, indah pada waktunya. Yang pertama, kami ingin kita membuka Alkitab kita, Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-36.
Dikatakan demikian, sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Yang pertama yang kami mau tekankan, jadilah orang Kristen yang tekun dan sabar. Masalah satu bisa jadi masalah dua, masalah dua bisa jadi masalah tiga, masalah tiga bisa menjadi masalah besar kalau kita tidak mau tekun dan sabar. Kalau Tuhan belum menjawab, bukan berarti Tuhan tidak mau menjawab. Kami ingatkan kita bahwa Tuhan tidak punya jalan pintas. Tekunlah, sabarlah. Kalau kita bisa mengerti dan menangkap kebenaran ini, iblis tidak pernah mendapatkan keuntungan sejengkal pun dalam kehidupan kita. Tapi sebaliknya, Kristus akan dipermuliakan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Di dalam Alkitab ada contoh. Kalau kita baca kisah tentang Abraham dan Sarah, Tuhan berjanji bahwa mereka akan memiliki keturunan seperti bintang di langit dan pasir di lautan. Nah, kami mau katakan apa yang terjadi sesudah Sarah semakin tua, dia berpikir Tuhan sudah lupa akan janjinya. Tahukah kita apa yang terjadi? Dia buat jalan pintas, dia ambil madunya yang bernama Hagar, dia bawa kepada suaminya. Akhirnya Hagar melahirkan. Tetapi apa yang terjadi? Tuhan gak mungkin ingkar. Sarah juga akhirnya melahirkan juga. Dan anaknya bernama Ishak. Nah, kami mau katakan, kalau hari-hari ini terus ada masalah, itu adalah akibat dari orang-orang yang tidak sabar, orang-orang yang tidak mau tekun. Andai kata kita jadi orang yang tekun dan sabar, kami percaya kita adalah orang yang paling berbahagia, karena Tuhan tidak mungkin ingkar janji. Kalau Tuhan belum menjawab, bukan berarti Tuhan tidak mau menjawab. Bacalah Alkitab kita, semuanya ada waktunya. Air berubah menjadi anggur, itu tepat pada waktunya. 5 ketur roti tambah 2 ekor ikan, kasih makan 5.000 orang, itu tepat pada waktunya. Mungkin kalau kita lihat keadaan sekarang ini, kita seringkali berkata, kapan sih masalah ini akan berakhir? Bagaimana kalau keadaannya terus begini? Kami mau katakan, dengar baik. Pegang apa yang Tuhan katakan. Bertindaklah sesuai dengan apa yang Tuhan katakan. Saudara dan saya akan mengalami kedahsyatannya Tuhan. Karena Tuhan tidak mungkin berdusta bagi setiap kita. Ingat, nyawanya saja Dia beri bagi kita. Apalagi hanya untuk menolong. Apalagi hanya untuk membantu. Apalagi untuk menyembuhkan dan memberikan jalan keluar. Kami percaya Tuhan tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Jadi indah pada waktunya. Yang pertama yang kami mau tekankan di hari Minggu ini untuk kita, khususnya bagi jemaat Tuhan GBI Sungai Yordan, kami mau katakan tekun dan sabar. Tidak ada yang bisa menggantikan ketekunan dan kesabaran. Jangan coba menggantikan dia dengan apapun. Hal itu tidak akan pernah terjadi. Oleh karena itu, apa yang terjadi, praktikkan kebenaran ini dalam hidup kita. Maka setiap kita akan mengalami janji-janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Kami coba mempelajari firman Tuhan. Dengan tegas kami mau katakan bahwa Tuhan tidak pernah membeda-bedakan orang. Tahukah kita yang membuat perbedaan adalah respon kita terhadap firman yang kita dengar. Orang boleh datang dari rumah, pergi beribadah 5 orang. Nanti apa yang terjadi, pulang berkatnya bisa berbeda. Kalau hal itu terjadi, yang membuat perbedaan bukan Tuhan, tapi respon kita masing-masing terhadap firman yang kita dengar. Ada orang ibadah main game terus. Tapi ada orang
Beribadah dia antusias, dia catat, dia perhatikan, dia mengamenkannya. Kalau yang satu diberkati, yang lain tidak, itu bukan karena Tuhan, tapi sikap kita yang salah dalam meresponi firman. Andaikan kita mau bersama-sama menjadi pelaku firman, janjinya akan berlaku untuk kita semuanya. Haleluya. Contoh, Yesus adalah juru selamat dunia. Tapi tidak semuanya orang diselamatkan. Yang diselamatkan adalah orang yang percaya. Karena itu kami mau katakan, tangkaplah kebenaran ini. Indah pada waktunya. Jadilah anak-anak Tuhan yang tekun dan sabar. Tuhan tidak pernah terlalu cepat, tapi juga Tuhan tidak pernah terlambat. Dia akan membuat segala sesuatu menjadi indah tepat pada waktunya. Nah, yang kedua yang kami mau bagikan buat kita, mari kita lihat Alkitab kita 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Dikatakan demikian, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Indah pada waktunya. Yang kedua, Tuhan mau supaya kita mengucap syukur. Kalau kita memperhatikan di hari-hari terakhir ini, banyak orang kerjanya cuma bersungut-sungut, menggerutu, bahkan marah-marah. Tidak sedikit kita saling mempersalahkan satu dengan yang lainnya. Dan ada juga banyak orang mempersalahkan Tuhan. Kami pastikan Tuhan tidak pernah merancangkan yang jahat buat kita. Kalau saudara dan saya mengalami masalah, pergumulan, persoalan seperti yang kita hadapi hari-hari ini, bagi kita yang percaya Yesus, kami pastikan Immanuel, kita berbeda karena Tuhan menyertai kita. Asalkan saudara dan saya mau mempraktekkan firman, kita akan kuat menjalaninya. Bahkan dia akan membuat segala sesuatu menjadi indah tepat pada waktunya. Jadi yang kedua ini penting bagi kita, mengucap syukur. Apa artinya mengucap syukur? Paling sedikit ada 3 arti mengucap syukur. Pertama, setuju dengan apa yang Tuhan kerjakan. Kami pastikan rambut kita jatuh satu saja Tuhan tahu. Jadi kalau engkau sedang menghadapi persoalan hari-hari ini di kantor, di rumah, masalah keuangan, masalah kesehatan, kami mau katakan Tuhan tahu. Mengucap syukur saja. Haleluya. Setuju dengan apa yang Tuhan katakan. Tetap tunjukkan identitas kita. Tetap tunjukkan bahwa kita adalah orang percaya. Tetaplah jadi pelaku firman. Bacalah kisah tentang Stefanus. Stefanus adalah diaken pertama dari gereja mula-mula. Nanti saudara buka dalam Kisah Rasul pasal yang ke-7. Dia dilempar batu sampai mati. Tapi apa yang terjadi? Dia tetap jadi pelaku firman sampai napas terakhirnya. Justru dia berkata, ya Bapak, ampunilah mereka. Dia tidak menyumpahi orang-orang yang merajam dia, tapi dia memilih untuk mengampuni. Itulah Kristen yang sejati, yang punya ciri khas dalam seluruh aspek hidup kita. Kita kelihatan bahwa kita adalah anak Tuhan. Nah, yang kedua arti pengucapan syukur. Pengucapan syukur artinya memposisikan diri tetap pada pihak Tuhan. Nanti baca dalam Alkitab kita, kenapa Petrus bisa menyangkal Tuhan sampai 3 kali. Jawabannya sederhana saja, salah memposisikan diri. Petrus cari aman. Tahukah kita waktu Yesus diadili, ada 2 kelompok pada waktu itu. Pertama adalah kelompok Ibu Yesus dan murid-murid yang lainnya. Yang kedua adalah orang-orang Saduki dan Farisi.
Dan kalau kita meneliti Alkitab kita, Petrus tidak duduk bersama murid-murid yang lain, tetapi dia duduk bersama-sama dengan orang Saduki, orang Farisi. Dan pada waktu mereka duduk-duduk, Petrus ada di sana, ada seorang anak gadis kecil, dan anak gadis itu mendengarkan Petrus berbicara, dan akhirnya anak gadis itu berkata, rasanya kamu temannya dia itu. Karena dari logatnya sama. Tahukah kita? Petrus dengan gampang berkata, saya tidak mengerti apa yang kamu katakan. Saya tidak mengenal dia. Maksudnya tidak mengenal Yesus. Begitu gampang menyangkal Tuhan. Karena itu kami mau tekankan buat kita, mengucap syukur arti yang kedua, memposisikan diri pada pihak Tuhan. Dalam situasi apapun, mungkin menurut kita rugi, tapi tetaplah posisikan dirimu pada posisi yang benar, bahwa engkau adalah pengikut Yesus. Nah, yang ketiga, mengucap syukur artinya no complain. Apapun yang Tuhan izinkan, yang terjadi dalam hidup kita, pasti ada tujuannya, terukur adanya. Ada tujuannya dan terukur adanya. No complain. Tuhan Maha tahu. Ada kalanya kalau ada badai, ada bahaya, ada ancaman di depan sana, karena Tuhan Maha tahu. Ada kalanya saudara dan saya ditahan sejenak, tidak maju, supaya malapetaka itu lewat, sehingga kita tidak kena masalah itu, malapetaka itu. Cuma banyak kali kita, karena kita tidak mengerti ini, kerja kita terus bersungut, kita marah, kita berkata, untuk apa ikut Tuhan kalau akhirnya begini. Padahal apa yang terjadi, Tuhan tahan kita karena ada sesuatu di depan sana yang di luar kemampuan kita. Oleh karena itu no complain. Kalau kita mengerti akan hal ini, kekristenan kita menjadi wangi-wangian. Apa gunanya kita Kristen kalau kita sama dengan dunia? Alkitab katakan, kalau garam itu sudah menjadi tawar, tidak ada lagi artinya, hanya siap diinjak-injak dan dibuang. Karena itu, jadikan firman ini jadi cermin, seperti pendahuluan kita, segala tulisannya diilhamkan Allah, bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan menuntun orang kepada kebenaran. Kalau kita ditegurnya, kalau kita selama ini kerjanya terus komplain, kenapa, mengapa, bertobat di hari Minggu ini, dan mulailah mengucap syukur dalam segala hal, karena kita tahu Tuhan adalah Tuhan yang besar. Dia Maha tahu. Kalau Dia izinkan terjadi sesuatu dalam hidup kita, lihatlah dari sudut pandang firman Tuhan. Kalau itu yang kita lakukan, kebaikan, kemurahan akan terjadi dalam kehidupan kita. Yang ketiga, yang kami mau tekankan buat kita, mari kita lihat Yohanes 19 ayat yang ke-30. Bukalah Alkitab kita, saya akan membacakannya. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Indah pada waktunya. Yang ketiga yang kami mau ajak jemaat Tuhan di hari Minggu ini, yang perlu kita lakukan, berdirilah di atas karya penebusan dari Tuhan Yesus. Berdirilah di atas penebusan karya dari Tuhan Yesus. Bagi kita yang percaya Tuhan Yesus, kita tidak boleh hidup dalam perasaan. Kita harus hidup dalam iman. Orang benar akan hidup oleh iman. Nah, kami mau katakan, apa yang kau lihat belum tentu benar, apa yang kau dengar belum tentu demikian, tapi firman Tuhan pasti benar. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Berdirilah teguh di atas karya yang Yesus sudah kerjakan. Tahukah kita pada waktu Tuhan Yesus ada di kayu salib, Tuhan Yesus ada bicara 7 kali. Salah satu ucapan yang populer,
Tuhan Yesus berkata, sudah selesai. Dia sudah pindahkan kita dari gelap kepada terang, dari kematian kepada kehidupan, dari kutuk kepada berkat. Kematiannya menggantikan kita, menebus kita, memperdamaikan kita dengan Bapa di sorga. Mana mungkin dia menuntun kita untuk mencelakakan kita. Haleluya. Tetaplah berdiri di atas karya penebusan Yesus bagi kita. Kami mau katakan, kalau kita bisa menangkap akan hal ini, kita akan menjadi kesaksian. Percaya atau tidak, bersaksi yang paling efektif menjadikan diri kita menjadi surat Kristus yang terbuka. Bersaksi yang efektif bukan bawa Bible kemana-mana, tapi hidupmu, hidupku menjadi Injil, di mana orang boleh melihat Kristus dari perilaku kita. Kalau itu kita lakukan, kami percaya Yesus akan ditinggikan. Kalau Yesus ditinggikan, dia akan menarik orang datang kepadanya. Kami tidak tanya berapa lama kita sudah jadi Kristen. Kami tidak tanya kapan engkau dibaptis. Yang kami mau tanya, sudahkah kita jadi pelaku firman? Ini penting kami tanyakan. Karena kualitas kita ditentukan sejauh mana kita melakukan firman. Andai kata dalam situasi seperti sekarang ini, di mana banyak orang mengeluh, di mana banyak orang bersungut-sungut, setiap orang percaya jadi pelaku firman, dia tetap percaya akan karya penebusan Yesus dalam hidupnya, pasti kekristenannya berbeda, pasti kekristenannya menjadi kesaksian, dan akhirnya nama Tuhan dipermuliakan. Ingat saja, engkau boleh kaya, engkau tidak bisa beli sorga. Engkau boleh pandai, engkau tidak bisa bangun jembatan untuk ke sorga. Yang tidak bisa engkau beli, Tuhan karuniakan kepada kita. Apalagi untuk menolong, membantu. Apalagi untuk memberikan jalan keluar. Alkitab katakan sudah selesai. Berdirilah di atas karya penebusan Yesus yang Yesus sudah lakukan di kayu salib. Kalau saudara dan saya berpegang teguh, tidak goyah, dan saudara dan saya mau melakukan apa yang Tuhan katakan, justru saudara dan saya akan berdampak di mana Yesus dipermuliakan. Dan kalau itu kita lakukan, justru hari-hari yang sulit yang ada di depan kita menjadi hari tua yang besar, di mana kekristenan akan menjadi berkat, hidup kita, keluarga kita menjadi kesaksian yang pada akhirnya akan membawa banyak orang kepada Kristus. Ayo, jangan hidup lagi dalam perasaan, tapi berdirilah di atas karya yang Yesus sudah kerjakan di kayu salib. Kematiannya menggantikan kita, menebus kita, memperdamaikan kita dengan Bapa di sorga. Tidak ada lagi hak iblis dalam kehidupan kita. Pegang apa yang Tuhan katakan ini. Bertindaklah sesuai dengan apa yang Tuhan katakan. Kalau itu yang kita lakukan, kita akan melihat ada terobosan terjadi dalam kehidupan kita. Lakukan ini. Kalau kita mempraktekannya, kekristenan kita akan mempermuliakan dan meninggikan akan nama Tuhan. Yang terakhir, yang keempat, yang kami mau bagikan bagi kita, mari kita lihat Yakobus pasal yang pertama ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Indah pada waktunya. Yang keempat, yang terakhir, yang kami mau tekankan buat kita, menjadi pelaku firman. Dengan tegas kami mau katakan, kita nggak akan pernah punya kesaksian apapun kalau kita tidak mau melakukan firman. Ingat apa yang kami tekankan buat kita di hari Minggu ini. Kita tidak pernah punya kesaksian apapun kalau kita tidak pernah menjadi pelaku firman, karena kesaksian adalah buah dari firman yang kita lakukan. Lakukan apa yang Tuhan katakan. Katakan apa yang Tuhan katakan. Bertindaklah sesuai dengan apa yang Tuhan katakan. Mungkin kita berkata, Pak, tapi sulit Pak. Kami tahu,
Tapi dikala engkau melakukannya, engkau tidak sendiri. Dan dikala engkau memilih, walaupun kita tidak mengerti, tapi tetap melakukannya, kita akan kuat. Kami tahu menunggu adalah pekerjaan yang paling membosankan. Tapi kalau yang kita tunggu adalah janji Tuhan dan firman Tuhan, Tuhan tidak akan pernah meleset. Jadi pelaku firman. Justru di hari-hari yang sulit seperti begini, kami mau mengajak kita. Mari kita berlomba menjadi pelaku firman. Sehingga ada perbedaan antara orang yang beribadah dengan orang yang tidak beribadah. Tuhan tidak mungkin alpa. Tuhan tidak mungkin lupa. Tuhan tidak akan lalai. Karena nyawanya saja dia beri bagi kita. Kalau Tuhan izinkan sesuatu terjadi sesudah kita percaya pada Yesus, semuanya adalah satu proses perjalanan untuk menyempurnakan roh, jiwa, dan tubuh kita. Sehingga kita pada akhirnya menjadi manusia Kristus yang membawa keharuman bagi nama Tuhan dimanapun kita berada. Kami simpulkan firman Tuhan buat kita di hari Minggu ini. Indah pada waktunya. Kami tidak tahu masalahmu apa, tapi setialah kepada Yesus, karena semua ada waktunya. Ada 4 hal yang kami mau ulangi dengan cepat. Apa yang perlu kita lakukan dalam proses menunggu waktu Tuhan tiba untuk setiap kita? Yang pertama, tekun dan sabar. Yang kedua, hidup dalam pengucapan syukur. Yang ketiga, percaya Yesus dan karyanya. Dan yang terakhir, menjadi pelaku firman. Kami berdoa, biar Roh Kudus menolong kita, memampukan kita. Bukan hanya pandai dalam mendengar, tapi pandai juga dalam melakukannya. Bersama Yesus, kita bisa. Haleluya. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Ya Tuhan, suara hamba berhenti, tapi Engkau tidak berhenti, khususnya bagi jemaat-Mu GBI Sungai Yordan. Dimanapun mereka berada, yang menyaksikan acara di hari Minggu ini, sembuhkan yang sakit, lepaskan yang terikat, hiburkan yang susah. Biar firman-Mu memerdekakan setiap kami. Kami yang lemah, dibangkitkan kembali. Kami yang sudah lesu, kami sungguh-sungguh bergairah kembali. Turunlah iman dari Tuhan atas hidupmu. Kami menyerahkan seluruh jemaat yang menyaksikan acara ini. Kami berdoa, pulihkan keadaan mereka. Karena kami percaya Tuhan ada bersama dengan kami. Dia akan membuat segala sesuatu menjadi indah tepat pada waktunya. Kami bersyukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.